Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mandiri saya, yaitu mata kuliah akuntansi sektor publik dengan tema regulasi keuangan sektor publik. Dosen pengampu Bapak Zaharman SE, MSI, AKCA. Sebelum saya mempresentasikan hasil kerja saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Vivi Violen dengan NIM 2262201138. Saya berasal dari kelas 32 akuntansi. Latar belakang materi ini. Setiap organisasi publik pasti menghadapi berbagai isu dan permasalahan, baik yang berasal dari luar lingkungan maupun dalam organisasi. Oleh karena itu, setiap organisasi publik pasti mempunyai regulasi publik sebagai wujud kebijakan organisasi dalam menghadapi isu dan permasalahan yang dihadapinya. Sebuah regulasi publik disusun dan ditetapkan jika solusi alternatif atas suatu permasalahan telah dapat dirumuskan. Suatu peraturan publik disusun karena adanya permasalahan atau tujuan yang dicapai. Sebuah regulasi disusun karena adanya berbagai isu terkait yang membutuhkan tindakan khusus dari organisasi publik. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mencari jawaban atas pertanyaan, mengapa isu tersebut harus diatur atau mengapa regulasi publik perlu disusun. Adapun pengertian regulasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu regulation atau peraturan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Reality Publisher tahun 2008. Kata peraturan mengandung arti kaidah yang dibuat untuk mengatur, petunjuk yang dipakai untuk menata sesuatu dengan aturan, dan ketentuan yang harus dijalankan serta dipatuhi. Jadi, regulasi publik adalah ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik pada organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, yayasan, dan lain sebagainya. Adapun materi yang bakalan saya angkat di sini ada 3 materi. Yang pertama, regulasi akuntansi sektor publik di era pra-reformasi. Yang kedua, regulasi akuntansi sektor publik di era reformasi. Yang ketiga, paradigma baru akuntansi sektor publik di era reformasi. Yang pertama, regulasi akuntansi sektor publik di era pra-reformasi. Peraturan dan karakter pengelolaan keuangan daerah yang ada pada masa era pra-reformasi dapat dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, UU 5 tahun 1975 tentang pengurusan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Yang kedua, PP 6 tahun 1975 tentang penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah, dan penyusunan perhitungan APBD. Indikator kinerja Pemda yaitu meliputi perbandingan anggaran dan realisasi, perbandingan standar dan realisasi, target presentasi proyek fisik. Yang ketiga, Kepmendagri No 900/099 tahun 1980 tentang pedoman administrasi keuangan daerah. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi diperkenalkan pembukaan double entry. Yang keempat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang pelaksanaan APBD. Yang kelima, UU 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah. Yang keenam, Kepmendagri 3 garing tahun 1999 tentang bentuk dan perhitungan APBD.
Bentuk laporan perhitungan APBD sebagai berikut. Perhitungan APBD, catatan perhitungan, perhitungan kas, dan pencocokan sisa kas dan sisa perhitungan. PP tahun 1975. Regulasi akuntansi sektor publik di era reformasi. Tujuan dari regulasi akuntansi sektor publik di era reformasi adalah untuk mengelola keuangan negara atau daerah menuju tata kelola yang baik. Bentuk reformasi yang ada meliputi: yang pertama, penataan peraturan undangan; yang kedua, penataan kelembagaan; yang ketiga, penataan sistem pengelolaan keuangan negara atau daerah; dan yang keempat, pengembangan sumber daya manusia di bidang keuangan. Kemudian, paradigma baru akuntansi sektor publik di era reformasi. Kebutuhan atas standar akuntansi sektor publik terus berkembang akibat kedinamisan regulasi pemerintah. Kedinamisan ini ditandai dengan pelaksanaan otonomi daerah dan reformasi keuangan. Otonomi daerah berlaku akibat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Undang-undang ini menjelaskan bahwa pemerintah menyelenggarakan otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih efisien, efektif, dan bertanggung jawab. Undang-undang ini mulai berlaku sejak tahun 2001. Lalu, pemerintah merasa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak lagi sesuai dengan perkembangan yang ada. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan undang-undang baru, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah; yang kedua, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Undang-undang di atas menjadikan pedoman pelaksanaan otonomi daerah lebih jelas dan terperinci, khususnya tentang pengelolaan keuangan daerah dan pertanggungjawaban. Perubahan undang-undang tersebut merupakan salah satu hal yang signifikan di dalam perkembangan otonomi daerah. Perubahan itu sendiri dilandasi oleh beberapa hal, yaitu antara lain: yang pertama, adanya semangat desentralisasi yang menekankan pada upaya efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya daerah. Yang kedua, adanya semangat tata kelola yang baik atau disebut good governance. Yang ketiga, adanya konsekuensi berupa pengajuan urusan dan pendanaan atau disebut dengan money follow function, yang mengatur hak dan kewajiban daerah terkait dengan keuangan daerah. Yang keempat, perlunya penyelarasan dengan paket undang-undang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang bendaharaan negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Peraturan-peraturan terus bergerak dinamis, khususnya peraturan pemerintah atau disebut dengan PP, sebagai turunan berbagai undang-undang di atas, antara lain yang pertama, PP Nomor 23 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Yang kedua, PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. Yang ketiga, PP Nomor 54 Tahun 2005 tentang pinjaman daerah. Yang keempat, PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan. Yang kelima, PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah. Yang keenam, PP Nomor 57 Tahun 2005 tentang hibah kepada daerah. Yang ketujuh, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Yang kedelapan, PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman
penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal. Yang ke-9, PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Kesimpulan dari materi yang saya bahas yaitu, regulasi publik adalah ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik pada organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, yayasan, LSM, organisasi keagamaan, tempat peribadatan, maupun organisasi sosial masyarakat lainnya. Peraturan publik disusun dan ditetapkan terkait beberapa hal, yaitu yang pertama, regulasi publik yang dimulai dengan adanya berbagai isu yang terkait. Kedua, tidak ada yang diambil terkait dengan isu yang ada adalah berbentuk regulasi atau aturan yang dapat diinterpretasikan sebagai wujud dukungan penuh organisasi publik. Yang ketiga, peraturan adalah hasil dari berbagai aspek dan kejadian. Baiklah, terima kasih untuk telah memperhatikan presentasi yang telah saya bacakan. Ini adalah sebagian dari hasil saya untuk mengerjakan tugas akuntansi sektor publik. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.